안녕하세요, 친구야, teman, Nexa Fashion입니다. Ketemu lagi bareng sama Nexa yang pastinya di Omo, your number one K-pop entertainment. Gak sabar akan nge-spill info-info yang paling hot, yang paling viral. Apalagi aku akan membahas salah satu cowok yang baru aja ngerilis lagu, tapi udah ada banyak yang nge-retweet, yang nge-kritik itu gitu ya, cinggu ya. Kalau kalian penasaran, sebelumnya jangan lupa untuk di turn notification atau dinyalain dulu nih tombol loncengnya biar gak ketinggalan info-info terbaru dari Omo. Kalau kalian penasaran, yang pastinya kita akan spill satu-satu. Kita akan bahas dulu mulai dari Omo Fun Fact. Kira-kira di Omo Fun Fact ada apa ya? Di Omo Fun Fact kali ini, cinggu ya, aku mau membahas yang jadi hot topic netizen Indonesia. Jadi fan flashback Super Junior dan juga TVXQ ini lagi asik jajan di warung SRC Yogyakarta. Kayak warlock ya, cinggu ya. Gak cuma itu, cinggu ya, fans juga diajak bernostalgia, diajak throwback usai melihat klip Super Junior dan juga TVXQ yang lagi asik jalan-jalan, lagi asik jajan di warung SRC, salah satu toko kelontong di Yogyakarta. Nah, SRC ini sendiri adalah Sampurna Retail Community yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 120.000 outlet. Nah, salah satu klip mereka saat mampir membeli beberapa minuman dan juga jajan ini menjadi viral dengan jumlah tontonan mencapai lebih dari 250.000 kali tayang pada tweet. Luar biasa ya, cinggu ya. Jadi pengen ikutan jajan bareng gitu. Tapi gak cuman itu, salah satu member ini justru mengatakan kayak, yuk kita pergi ke toko lainnya gitu kan. Yang juga menunjukkan keminatan dan antusiasme saat mereka selama di Indonesia. Nah, untuk syuting reality show ini sendiri judulnya itu Analog Trip to Indonesia. Siapa yang sudah nonton? Omo fun fact yang kedua ini datangnya dari 80s, cinggu. Nah, 80s juga dikonfirmasi menjadi headliner festival musik internasional yang terbesar, yaitu Mawazin. Luar biasa kan? Nah, ini Mawazin ini adalah festival musik internasional Maroko yang dimulai pada tahun 2001 dan menjadi tuan rumah festival ke-19 di tahun ini. Debak! Nah, sebagai salah satu festival musik termuka di dunia, Mawazin ini juga menarik lebih dari 2,5 juta penonton setiap tahunnya nih, cinggu. Festival Mawazin ini sendiri akan berlangsung dari 21 Juni sampai 29 Juni di Rabat, Maroko. Luar biasa ya, cinggu ya. Nah, artis juga bukan hanya artis K-pop pertama yang diundang ke festival Mawazin, namun mereka juga akan tampil sebagai headliner di panggung utama OLM Sowisi pada tanggal 23 Juni. Nah, untuk tahun ini 80s juga mengesankan para penggemarnya, para fansnya dengan penampilan live mereka yang penuh semangat di Coachella dan juga meningkatkan antisipasi untuk festival berikutnya. Udah gak sabar ya, cinggu ya, pengen lihat deh beberapa klip dari performnya 80s. Oke, another Omo fun fact ini datangnya dari member Astro dan juga Munsua Billy yang makan malam bersama keluarga. Ini dalam tajuk Rayakan Children's Day pada tanggal 5 Mei, Sanha melalui Instagram pribadinya ini ngeposting serangkaian foto grup yang diambil selama perayaan di restoran lokal nih, cinggu. Nah, acara ini menandai tamasya spesial di mana para anggota ini lagi pada kumpul untuk dinner bareng sama orang tua mereka dan adik perempuan mendiang dari Moonbin Suabil ini, ciku ya. Dalam keterangannya, Sanha ini menulis dengan caption hari ini adalah hari Uhren Parents Day gitu ya. Terima kasih telah membesarkan kami.
Oh deh, kalian udah pada lihat belum sih foto-fotonya, lucu-lucu banget. Ini foto-foto yang di-share Sanha tidak hanya berupa selfie ceria bersama Sua, tetapi juga foto grup yang menampilkan seluruh anggota keluarga Astro yang diundang. Nah selain itu Cinggu, terdapat beberapa foto candid yang mengabadikan momen sangat terharu ya, yang mengharukan pada saat para anggota berjalan bergandengan tangan dengan orang tua mereka, dan suasana ini semakin semarak yang terpantul di cermin restoran. Jadi pengen ikut gabung ya. Di story-nya Sanha nge-tag akun Instagram Moonbin di foto grup Astronya mereka. Nah sehingga mengunggah hati banyak orang yang jadi sedih gitu Cinggu ya. Siapa sih yang kangen sama Moonbin? Aku juga kangen. Masuk ke Alma Hottest Gossip, ini adalah salah satu gosip yang lagi panas, yang lagi viral juga. Karena salah satunya datang dari orang yang pertama bikin challengean. Kira-kira siapa ada yang udah tahu? Kita bakal spill orangnya yang pastinya di Alma Hottest Gossip. Baru aja ngerilis salah satu lagu yang lagi viral banget yaitu Spot ya kan. Ini datangnya dari Zico. Yang dimana ini Zico juga ngerilis lagu barengan sama Jennie Blackpink. Dan Zico ini baru-baru aja jadi pembicaraan orang-orang ya. Jadi bahan jadi bahan gosip juga gitu. Apalagi nih Zico juga lagi naik daun dalam popularitasnya dengan lagu terbarunya yaitu Spot. Tapi Zico ini menerima pendapat dari beragam banyak orang mengenai dance challenge-nya itu gitu ya. Nah video dance challenge-nya ini juga mendapatkan perhatian cukup signifikan seiring dengan popularitas lagu terbarunya nih Cinggu. Nah Zico ini ngebuat dance challenge dengan berbagai artis lainnya. Ini termasuk Kiss of Life, ada Woozi 17, ada Les Serafim, ada Somi ya kan, dan ini masih banyak lagi termasuk juga Ailit. Terus di mana ini hottest gossipnya gitu ya. Nah ini di tengah hiruk pikuk dunia maya seputar tantangan menari which is dance challenge ini, terdapat ketidakpuasan yang terlihat sangat jelas terutama dari mereka yang mengkritik cara hype menangani girl group. Wah. Apa tuh? Jadi kan ini hype tuh sekarang lagi viral-viralnya, lagi panas-panasnya dan lagi bergulat dengan perselisihan internal sama CEO Adore yaitu Min Hye Jin kan. Karena perusahaan tersebut ini menuduh CEO tersebut melakukan pengambil alihan Adore secara bermusuhan gitu Cinggu. Nah sejak label tersebut menjadi pusat perhatian, menjadi viral gara-gara masalah internal, ini juga menjadi banyak permasalahan mendasar dalam perusahaan yang terungkap melalui kontroversi terbaru gitu. Karena perseteruannya itu, Zico ini juga menerima pendapat beragam dari pengguna online. Banyak nih orang yang mengkritik, salah satunya ada Knets. Aku akan membacakan dulu ya. Ini komenan-komenan dari Knets. Ini ada salah satunya, Zico perlu membaca situasi gitu. Nah dilanjut juga ada Knets yang bilang, kalau menurutku sih bagus kalau dia menunjukkan hubungannya dengan artis hype. Tapi dia perlu membaca situasi terlebih dahulu. Tapi di sisi lain warganet atau Knets juga menunjukkan dukungan untuk Zico dengan berkomentar, menurutku tuh gak salah ya dia melakukan syuting dance challenge dengan girl group yang menjadi temannya. Dan selain itu juga ada juga nih Cinggu komen-komen lainnya ya. Ada hype mungkin menyuruhnya untuk uploading atau mengunggahnya. Gak cuma sampai di situ, ada Knets juga nih Cinggu yang bilang kalau menurutku dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nah banyak banget nih Cinggu ya antara pro dan juga kontra, terus udah gitu komen-komen baik dan juga komen-komen negatif gitu. Nah menurut Cinggu sendiri gimana nih Cinggu? Gimana pendapat kalian tentang dance challenge Zico dan juga Ailit? Kasih tahu komentarnya di bawah ini. Oke, kalau tadi nih Cinggu di Omo Fun Fact Nexa ngebahas tentang Zico dengan challenge dance-nya itu, dance challenge-nya. Sekarang yang mau Nexa bahas yaitu lagunya di Omo Sing Along. Di Omo Sing Along kali ini Nexa akan membahas suatu lagu yang lagi viral juga dan sekali dengar langsung pengen ikutan dance challenge-nya. Udah kayak gitu
terngiang-ngiang gitu ya Cinggu ya di otak ya. Nah ini lagunya dari Zico yaitu Spot yang menggandeng Jennie Blackpink. Jadi arti dari lagu Spot ini sendiri Cinggu langsung menjadi perbincangan hangat dari netizen karena liriknya yang terdengar catchy. Nah untuk video klipnya ini sendiri, Spot dirilis di YouTube pada tanggal 26 April 2024 yang udah ditonton lebih dari 16 juta kali. Luar biasa debak Omo. Tapi gak cuma sampai di situ Cinggu. Single ini juga menjadi trending nomor 1 untuk kategori musik di YouTube. Wow. Nah Zico juga mengatakan bahwa daya tarik dari lagu Spot ini adalah aransemennya yang sederhana tapi tetap catchy gitu ya. Nah hal itu juga memang sengaja dilakukan untuk membangkitkan suasana kegembiraan dan keinginan pendengar untuk bersenang-senang atau ada sedikit challenge-challenge atau goyangan-goyangan gemas gitu. Nah untuk dari lirik lagunya sendiri, ini lagu Spot tuh mengajak orang-orang untuk menikmati momen bahagia bersama teman-temannya mereka di dalam sebuah pesta gitu. Jadi ini adalah tipe lagu yang menurut Nexa sih lagunya tuh hype banget ya. Pas banget diputar pada saat kita lagi happy gitu Cinggu. Jadi pada intinya Cinggu lagu ini juga menarik anak muda dalam kehidupan malam dan budaya pop Korea Selatan. Dan lagu ini juga mengajak orang untuk melepaskan diri dari batasan-batasan yang membuat seseorang merasa terkurung atau nggak senang gitu Cinggu. Nah kalau Cinggu sendiri pas ngedengerin lagu ini gimana nih? Apakah mau langsung party? Cinggu ya, ada salah satu series yang wajib banget ditonton dan ini masih ongoing sih memang. Jadi karena dia masih ongoing kita masih dibuat penasaran dengan cerita-ceritanya dan siapa sih di sini yang suka banget sama film-film yang ini tuh apa ya? Ada super powernya. Terus juga ada superhero-nya juga gitu. Penasaran kan? Sama kayak aku juga penasaran. Kita spill, kita bahas di Omo Watch Time. Di Omo Watch Time kali ini Cinggu, Nexa mau ngebahas salah satu series yang ini masih ongoing dan setiap episodenya gregetan. Jadi ada satu poster yang dimana itu sepertinya mengandung spoiler gitu ya. Emang ngebahas apa sih ini? Film apa sih ini? Series apa sih ini? Nah jadi ini ada salah satu series bergenre fantasi yang dimana ini sudah tayang ya kan tanggal 4 dan tanggal 5 Mei. Ini menjadi momen spesial bagi para penggemar drama Korea dengan hadirnya series The Atypical Family. Yang penasaran bisa dilihat juga di trailernya karena menurut Nexa ini super seru. Apalagi dengan adanya poster-poster baru gitu ya kan. Nah drama yang dibintangi oleh Jang Kyung ya, comebacknya Jang Kyung juga banyak yang ngekomentarin kenapa sih cowok yang satu ini kok di series ini agak lesu. Penasaran kan? Kita tonton nanti bareng-bareng ya. Dan yang pastinya juga gak cuma Jang Kyung, ada Chun Woo Hee ini telah menggantikan series Queen of Tears di Netflix gitu ya. Kenapa menggantikan? Karena terakhir ini yang lagi viral, yang lagi booming itu Queen of Tears. Sekarang yang lagi viral ini yang menggantikan Queen of Tears itu adalah The Atypical Family. Dengan total 12 episode, ini The Atypical Family membawa cerita tentang sebuah keluarga yang sebelumnya ini mereka memiliki kekuatan super yang super unik juga gitu. Sayangnya mereka kehilangan kemampuan supernya karena kehidupan modern katanya gitu ya. Agak pusing ya, kenapa mereka kehilangan kekuatannya gitu. Namun semua berubah saat seorang perempuan misterius tiba-tiba muncul dalam kehidupan mereka dan membawa perubahan yang tidak terduga. Anyways, drama yang satu ini merupakan comebacknya dari aktor Jang Kyung setelah dia wamil nih Cinggu. Dan siapa sih yang gak kenal sama Claudia Kim? Orang tuh pada awalnya gak sadar kalau misalkan itu tuh yang main Claudia Kim, aktor dan juga model ya yang sudah dikenal di Korea dan juga di Hollywood. Luar biasa. Tapi kan harus lihat sih trailernya, harus nonton juga karena Claudia Kim itu sungguh sangat berbeda. Sampai para K-Nets itu nggak ngeh kalau sebenarnya itu tuh yang memerankan peran tersebut adalah Claudia Kim. Nah transformasi besar juga untuk peran barunya di Netflix yaitu The Atypical Family. Dia memerankan Dong Hee yang dimana
dia kehilangan kemampuan terbangnya karena tubuhnya jadi lebih berat. Transformasinya bukan cuman bikin kaget para K-Nets ya Cinggu, tapi juga menunjukkan betapa fleksibel dan berdedikasinya dalam acting. Tapi kalian memang harus banget lihat Claudia Kim di series yang satu ini ya. Tapi yang lebih menariknya ini ternyata Claudia Kim itu mencapai penampilan tersebut dengan trik khusus, yaitu trik riasan yang dipersiapkan selama 7-8 jam. Luar biasa loh Cinggulo ini, karena kalau bikin transformasi sebesar itu ya, perubahannya sangat terlihat berbeda. Ini tuh memang memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi tanpa harus menambah berat badannya juga gitu Cinggu ya. Drama ini juga masih ongoing, jadi yang penasaran kita tunggu setiap minggunya. Oke. Cinggu ya, siapa sih yang suka kadang-kadang bosen atau kadang-kadang bingung kalau daily itu pengen pakai baju apa tapi terlihat lebih catchy, tapi suka sama Korean style? Aku mau kasih rekomendasinya di Omo Fashion. Cewek-cewek pasti kadang-kadang suka bingung ya, padahal baju dalam lemarinya itu bejibun. Tapi kadang-kadang pas buka lemari, aku gak punya baju buat pergi. Siapa yang suka kayak gitu? Acung tangannya Cinggu. Atau komen di bawah ini Cinggu ya. Nah tenang aja nih, next mau kasih rekomendasi untuk daily tapi tetap Korean look. Yang pertama bisa dicoba ini yang namanya floral dress ruffle. Nah dress dalam Korean style ini juga seringkali memiliki sentuhan feminim yang menawan. Gak cuman karena dressnya, tapi juga karena dia floral dan juga ada ruffle-nya itu Cinggu ya. Dress yang satu ini dengan detail ruffle, tali yang bisa diikat ataupun potongan peplum yang memberikan tampilan anggun dan juga sweet gitu. Jadi kamu bisa memilih dress dengan warna soft atau dengan warna-warna pastel untuk menciptakan kesan yang lebih lembut. Oke, rekomendasi yang kedua nih Cinggu. Ini ada rok motif kotak klasik dengan blus warna putih. Jadi ini perpaduan rok span bermotif kotak ya, ditambah dengan blus warna putih adalah contoh yang super perfect dari outfit Korean style yang juga menggabungkan unsur-unsur klasik dengan sentuhan modern yang juga lebih ceria gitu. Jadi kalau misalkan ke muka tuh jadi lebih cerah aja gitu, jadi lebih fresh gitu Cinggu ya. Oke, yang ketiga ini Cinggu bisa dicobain juga untuk daily. Ini ada rok tenis dan juga crop top. Jadi kalau misalkan kamu hanya sekedar ingin main sama teman-teman kamu, nongkrong atau having some lunch atau mungkin ngopi-ngopi cantik bareng sama teman-teman kamu juga bisa pakai rok tenis atau crop top. Nah, nggak heran kan? Kadang-kadang kamu juga sering ngelihat idol ini pakai outfit kayak begini. Karena memang mix and match perpaduan antara rok dan juga crop topnya ini ya Cinggu. Ini menggabungkan unsur sporty dan juga feminim jadi satu gitu. Ini bisa membuat tampilan kamu semakin sporty, cantik, tapi yang pastinya juga nyaman. Nah itu dia Cinggu ya, rekomendasi for daily di Omo Fashion. Nanti aku bakalan kasih tahu lagi nih di Omo Fashion ada apa lagi sih. Tapi sebelumnya, habis ini kira-kira Nexa bakal bahas apa? Ada yang tahu? Komen dong. Oke, yang komen Omo Mukbang bener banget. Luar biasa. Debak. Jadi buat kalian penasaran kira-kira Omo Mukbang kita kali ini akan makan apa? Kita spill ya makanan Korea kali ini di Omo Mukbang. Cinggu ya, sambil Nexa spill kira-kira makanan apa yang kita bahas di Omo Mukbang. Aku mau sambil nyemil dulu ya. Apa lumayan lah, sambil menyemil-nyemil kita akan membahas salah satu makanan yang menjadi favorit kita semua nih Cinggu. Bukan yang ini Cinggu ya, yang mau kita bahas itu bibimbap. Jadi yang belum tahu bibimbap ini ya, jadi secara harfiah makanan ini memiliki makna nasi campur dan juga tentunya hal ini didasari karena cara menikmati bibimbap yang ini dengan mencampuri berbagai komponen bersama dengan nasi putih gitu. Nah tentunya Cinggu hal ini juga akan membuat cita rasa yang dihasilkan semakin lezat maksimal. Konon sejarah bibimbap juga dimulai dari kebiasaan para petani lokal. Ini terlalu giat bekerja sehingga melewatkan makan siang dan juga makan malam gitu Cinggu.
Meski begitu Cinggu, saat para petani makan bersama, ini mereka memutuskan untuk mencampur berbagai macam bekal yang dibawa dan kemudian Gak enak. oh, dia tuh ada kayak kalau makan tuh ada apa? Ledak-ledak. Oh gitu. Iya, makanya Kaget aja. aku tiba-tiba terdiam karena ternyata ada meledak-ledak di mulutku makan ini, Cinggu. Oke, kita lanjut bahas bibimbap. Maaf ya Cinggu ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi meski begitu nih Cinggu, karena para petani pas lagi makan bersama ini mereka memutuskan untuk mencampur berbagai macam bekal yang mereka bawa kemudian disantap jadi satu gitu ya kan. Nah, inilah yang memungkinkan menjadi cikal bakal olahan bibimbap sebagai nasi campur khas Korea. Namun, tapi kalian tahu gak sih Cinggu, kalau bibimbap ini harus terdiri dari 5 warna dasar. 5 warna dasar. Nah, ini yang paling pertama adalah warna gelap yang didapatkan dari jamur. Kemudian merah oranye dari cabai dan juga wortel. Lalu ini hijaunya ini sendiri dari sayuran segar dan selanjutnya warna putih ini didapat dari nasi dan juga lobak. Dan yang terakhir ini ada warna kuning, ini dari telur yang diletakkan pada bagian tengah bibimbap nih Cinggu. Bahan-bahan di atas ini masih dapat diganti dengan bahan-bahan lainnya. Pada penyajian asli di Korea, ini biasanya bibimbap akan dihidangkan dalam kondisi yang masih panas karena cita rasa yang dihasilkan itu akan jauh lebih lezat ketimbang dimakan pas sudah agak-agak dingin nih Cinggu ya. Tapi gak heran sih, setelah itu dikeluarkan dari microwave, bibimbap akan segera bisa disajikan gitu. Namun beberapa juga menggunakan alas makan yang terbuat dari batu panas untuk menjaga suhu bibimbap agar tetap lezat pas waktu disantap. Nah, siapa nih Cinggu yang menjadikan bibimbap ini adalah makanan favoritnya? Yang sama, gimana kalau kita makan bareng? Ya gak sih? Cinggu ya, karena dari tadi Nexa udah spill keseruan dan kehebohan hari ini di Omo. Sambil makan deh Cinggu ya, Nexa lapar banget. Dan terima kasih banyak nih Cinggu, karena Cinggu selalu setia nontonin di setiap episode menarik di Omo, your number one K-pop entertainment. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk di turn notification, di follow juga ya, dikepoin yang terbaru semua dari Omo. Terus juga jangan lupa di follow semua sosial medianya ya. Kalau gitu Nexa Paisan pamit. See you, bye. Annyeong.